Sebelum kita memulai sosialisasi pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sosialisasi ini membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, untuk acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Hamid, yaitu oleh Ibu Nur Fadilah SPD MPD. Kepada Ibu Nur Fadilah SPD MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik, rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dibawa dari sana menuju zaman terang mazul mati. Selanjutnya yang terhormat, ya, ini ada Wakamat Kurikulum Ibu Dahyati SPD, yang terhormat Wakamat Kesiswaan Bapak Ahmad Effendi, yang terhormat para panitia sosialisasi asesmen nasional dan wali murid yang telah hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, sungsung tadi belah ibu-ibunya datang, bapak-bapaknya ada. Mungkin bapak di belakang bisa bapak buka. Bapak ibu, iya, bapak ibu, bapaknya satu. Bisa lagi ke muka kan? Oke, kemudian di sini apa kabar bapak ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, di tengah PPKM level 4. Jadi kita tetap menerapkan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Kita menjaga jarak tuh. Kemudian untuk tahun pelajaran baru 2021 ini memang sungguh berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kita pertama berada di PPKM level 4, kemudian untuk pembelajaran juga kita memang sempat tatap muka, tapi berhubung peraturan pemerintah, jadi sementara kita masih online, yakni bisa dengan Google Meet, YouTube, dan juga Classroom. Kemudian berkaitan dengan kegiatan sekolah, itu dalam rangka sosialisasi asesmen nasional kepada wali murid kelas 8. Nah, ini khusus untuk kelas 8, MTS Al-Hamid dengan tim asesmen nasional sebagai salah satu sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pendidikan. Pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan bahwa asesmen nasional ini diikuti oleh kelas 8 dengan jumlah 50 orang siswa-siswi, yakni 45 itu yang inti dan 5 orangnya cadangan. Jadi minta bantuan kerjasamanya kepada orang tua. Nanti apabila ada jadwal sudah keluar untuk anak-anaknya, nanti namanya akan dibagikan, nanti bisa turun ke sekolah untuk melaksanakan asesmen nasional. Mungkin secara teknisnya nanti bisa disampaikan dengan Muhammad Kurikulum. Kemudian mengingat sekarang kita sedang di masa pandemi COVID ini, tenaga pengajar juga secara alhamdulillah sudah melakukan vaksinasi sekitar 60%, dan sisanya memang karena tidak bisa. Kemudian juga mengingatkan kita bukan hanya orang tua, murid, gurunya juga di sekolah tetap menjaga kesehatan. Jadi mungkin tidak usah panjang lebar, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai asesmen nasional. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan berjalan lancar. Pandemi ini segera berlalu. Tiap hari
Bapak Ibu, kita mendengar pengumuman di masjid, apalagi di sini para rumah sakit, bingung hati itu rasa tergerak itu ada juga Pak Ibu. Kita kada tahu giliran kita belum tahu, tapi paling tidak kita dari sekarang tetap jaga kesehatan, berusaha tetap juga hubungan kita dengan Allah juga kita lupa. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurhalilah SPD MPD. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi terkait AMPK oleh Ibu Dahliati SPD. Kepada Ibu Dahliati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Amin amma ba'du. Yang ulun hormati Ibu Kepala Madrasah Ibu Nurhalilah SPD MPD, yang ulun hormati Wakaman Kesiswaan Bapak Ahmad Effendi, Bapak Ibu dan Guru sebagai panitia yang hari ini alhamdulillah sudah menyiapkan acara untuk sosialisasi pada hari ini, serta yang ulun hormati ibu-ibu, orang tua murid serta bapak, ada bapaknya juga. Ya, orang tua siswa kelas 8 yang terpilih dari sekitar 100 siswa itu yang kelas 8 ada 50 orang yang dipilih dari sekolah MTS Al-Hamid, 45 orang nanti yang intinya yang utama dan 5 cadangan. Jadi ada 50 orang yang nantinya akan diikutkan dalam pelaksanaan asesmen nasional. Nah, sebelum masuk ke penyampaian lebih lanjut, kita tonton video dari Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran,
yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Asesmen nasional ini berbasis komputer atau disingkat dengan ANBK. Nah, dan baru tahun ini dilaksanakan di sekolah-sekolah, baik itu sekolah tingkat dasar, MTS atau SMP, SMA, SMK, atau MAN, semuanya melaksanakan yang namanya asesmen nasional berbasis komputer. Nah, yang melaksanakan ini adalah tidak lagi kelas 9 seperti UN. Biasanya kalau UN itu yang melaksanakan adalah kelas 9. Nah, untuk AN ini dilaksanakannya di kelas 8 supaya kata Pak Nadiem itu tidak ada penumpukan di kelas 9, karena di kelas 9 itu nanti macam-macam ketika bagian terakhir itu penilaiannya. Di antaranya nanti untuk MTS saja itu ada ujian praktek, nantinya kelas 9 ada UM, ujian madrasah. Nah, 2 macam itu. Biasanya ada UN, ada UMBN. Nah, untuk tahun ini mudah-mudahan dengan adanya AN, jadi kita bisa tinggal kelas 9 nanti ujian praktek dan ujian madrasah saja lagi. Jadi tidak tertumpuk di kelas 9. Untuk anak-anak Puan Pian, ini kan terpilih tadi 50 orang, 5-nya cadangan. Nantinya akan dibagi dalam 3 sesi Bapak Ibu. Nah, 3 sesi. Jadi satu sesi itu ada 15 orang. Nah, 15 kali 3 45. Jadi yang 5 cadangan ini, kenapa ada cadangan? Supaya kalau ada anak berhentian nanti yang tidak bisa mengikuti, jadi ada penggantinya, yaitu dari siswa cadangan tadi yang diambil. Untuk pelaksanaan ANBK, insya Allah itu dilaksanakan pada minggu terakhir di bulan September. Rencananya di minggu terakhir bulan September. Nah, sebelum pelaksanaan ANBK-nya yang asli, itu ada namanya simulasi Bapak Ibu. Nah, simulasi pertama, insya Allah sekolah kita akan melaksanakannya pada tanggal 23 Agustus Senayan Kaina. Nah, Senayan Kaina itu rencananya hanya beberapa siswa saja dulu yang diikutkan, tidak semuanya. Karena untuk simulasi 1 itu lebih ke sistem yang
dan kita dievaluasi dan kayak apa komputernya mencukupi, kada sinyalnya kayak apa, karena langsung online ke pusat sana. Nah bila aman aja, insya Allah nanti akan diadakan lagi yang namanya gladi. Nah gladi itu biasanya dilakukan sekitar seminggu atau setengah bulan sebelum pelaksanaan ANBK-nya. Nah kira-kira 1 minggu lah biasanya. Jadi ada gladi, dan untuk gladi ini nanti semua siswa diikutkan untuk mengikuti gladi ANBK. Untuk sesi tadi ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Nah biasanya itu ketika ulun, karena ini baru pula, nah jadi ketika ulun searching cari-cari tentang AN ini, ternyata untuk MTS atau SMP itu ada 2 hari nanti pelaksanaannya, 2 hari pelaksanaannya dengan 3 sesi. Nah jadi sesi pertama itu mengerjakan soalnya sekitar 1,5 jam. Nah ada 30. Nah, ini pelaksanaannya itu hari pertama untuk AN itu adalah tes literasi. Tes literasi ini waktunya itu ada 90 menit. Literasi itu membaca, jadi soalnya itu kayak soal bahasa Indonesia. Nah, panjang karena anak-anak diminta banyak membaca. Nah, tes literasi ini soalnya anak-anak jawab itu waktunya adalah 90 menit. Untuk jumlah soalnya belum diketahui lagi berapa soal, tapi waktunya itu mengerjakan adalah 90 menit. Dan untuk survei karakter, nah jadi hari pertama itu ada 2 materinya. 1 materinya tes literasi, yang kedua survei karakter. Survei karakter ini ada 30 menit. Nah sehingga kalau ditotalkan jadinya 120 menit, 2 jam berarti, karena ada 2 materi dalam 1 kali pertemuan dia tesnya. Nah 2 hari, nanti hari kedua kayak itu juga. Yang pertama tesnya tes numerasi, masalah penomoran, berarti ada IPA, ada matematikanya di situ. Nah itu 90 menit. Nanti ada tesnya lagi setelah itu, survei lingkungan belajar, itu waktunya 30 menit. Dan bentuk soalnya Bapak Ibu kada semuanya pilihan ganda. Jadi soalnya macam-macam, ada pilihan ganda yang benarnya sebutin aja. Ada yang kedua pilihan ganda kompleks. Ini soalnya jawabannya ada yang 2, ada yang 3. Nah, habis itu nanti ada soalnya bentuk isian. Jadi ISI. Habis itu ada bentuk uraian, ada juga bentuk menjodohkan. Nah, jadi soalnya macam-macam bentuknya Bapak Ibu. Yang menjadi tolak ukur daripada ANBK ini adalah perkembangan siswa. Kalau UN itu biasanya keberhasilan siswa. Nah, jadi siswa harus mencapai nilai yang ditargetkan, itu UN. Tapi kalau AN ini berapapun hasilnya siswa itu tidak jadi masalah, karena jadi pengukur nanti untuk perkembangannya selanjutnya. Jadi guru-guru bisa, oh ini kenapa nilainya kok rendah mana, jadi kawat dimotivasi lagi guru-gurunya untuk mengajarkan anak-anaknya, dan anak-anaknya termotivasi lagi untuk belajar lebih giat lagi. Jadi supaya perkembangan siswa itu jadi yang utama. Jadi betul-betul AKM ini nantinya itu dilaksanakan 2 hari. Nah, 1 hari tesnya tadi AKM literasi sama survei karakter. Hari kedua itu pelaksanaannya numerasi dan apa itu namanya itu? Ingat lagi survei lingkungan belajar. Karena hanya nih ulun bin asa
masih kada tapi anu mana lagi kada familiar di mana lagi lawan kata-katanya kayak itu nah jadi ada 4 macam nanti yang dinilai dalam masalah asesmen nasional ini. Untuk bukunya, alhamdulillah di perpustakaan kita itu sudah ada buku pembahasan tentang soal-soal asesmen nasional ini. Nah mudah-mudahan nanti ulun tanyakan dulu kepada kepala perpustakaan. Kalau pada salah itu ada sekitar 40 atau 45 buku. Mudah-mudahan nanti bisa dipinjamkan untuk anak-anak kita untuk belajar di rumah supaya mulai mengenal begini bentuk soal daripada asesmen nasional. Insyaallah nanti ulun tanyakan lagi kepada kepala perpustakaan Bapak Ibu lah, mudah-mudahan bisa dipinjamkan itu untuk anak-anak kita. Misalkan kalian mencukupi bagi liran kami pinjamnya insyaallah. Nah, jadi untuk simulasi 1 ulun ulangi sedikit pula. Nah, untuk simulasi 1 itu dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus atau Senin ini. Nah, dan diikutkan nanti hanya beberapa orang siswa. Insya Allah nanti akan disampaikan lagi namanya siapa yang diikutkan, nanti dihubungi oleh panitia ANBK yang ada di sekolah. Nah, nanti nama-nama anak gantian dihubungi lagi untuk mengikuti simulasi yang pertama. Nah, jadi pada semuanya, hanya beberapa orang saja. Dan untuk simulasi 2 ini kita kada tahu lagi apakah diadakan atau kada, karena melihat dulu hasil daripada simulasi 1. Kalau hasilnya sudah bagus, insya Allah kita 1 kali aja simulasi, sisanya gladi aja. Nah untuk gladi itu semua anak. Nah untuk tadi kan ada 45 yang utama, ada 5 yang cadangan. Ketika hari hanya kaina, apabila anak pian tidak bisa mengikuti hari pertama misalkan, nah misalkan nih si Humaira misalkan namanya sakit, kada tahu 4 hari pertama digantikan oleh cadangan, maka hari kedua Humaira ini kada 4 lagi karena cadangan ini sudah menggantikan. Nah jadi kalau dia sudah 1 hari gantikan, hari kedua dia lagi yang gantikan. Nah jadi Humaira tadi bang, berarti dia tidak ikut sama sekali. Nah jadi apabila ada yang sakit atau memang kada kaya sama sekali mengumpati, insya Allah nanti digantikan oleh yang cadangan. Tapi usahakan dulu, mudah-mudahan anak-anak Buntian bisa ikut. Nanti mudah-mudahan kita sobatkan diberikan kesehatan, bisa mengikuti asesmen nasional. Jadi ulun minta banyak bimbingannya di rumah anak-anak kita, apalagi kita pembelajarannya ini online di rumah. Mudah-mudahan karena perhatian sangat penting sekali di rumah. Ulun merasakan berisi anak luar biasa. Itulah. Nah, mamanya kan utama, abahnya mungkin kada tapi mana mamanya mana gawian banyak di rumah, mana di luar pulang begawi ya Bu. Nah, anak pulang double orang tua. Nah, mudah-mudahan Buntian Sabaratan diberikan kesehatan, kita Sabaratan sehat Sabaratan, dan mudah-mudahan dimudahkan anak-anak Buntian dalam memahami pelajarannya, dan mudah-mudahan sekolah kita bisa sukses nanti dalam menjalankan yang namanya asesmen nasional berbasis komputer. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari ulun. Salah hilaf ulun mohon maaf. Kalau memang ada yang masih belum bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu lah. Kami bagaimana menjawab, akan mudah-mudahan bisa dijawab. Oke, untuk tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dahliati. Jadi 50 orang yang terpilih tadi untuk mengikuti ANBK itu dipilih oleh sistem di aplikasi pemerintah. Jadi terpilih dari aplikasi pemerintah Bapak Ibu. Untuk selanjutnya keempat yaitu sesi tanya jawab. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan bisa diangkat tangannya. Nanti saya serahkan mic-nya kepada Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa diangkat tangannya? Ada, oke. Kalau yang cadangan itu namanya siapa yang menentukan Bu? Yang 5 orang tadi itu?
Untuk yang cadangan Bapak Ibu, karena ini namanya sudah 50 muncul di aplikasi, yang milik cadangan itu dari sekolah. Nah, nanti kami lihat lagi dari semua anak pian yang terpilih, kira-kira siapa yang dijadikan cadangan. Nah, jadi yang cadangan juga harus siap-siap. Kalau di hari hanya ada di antara yang utama tadi tidak bisa mengikuti ANBK-nya. Nah, jadi insya Allah kami nanti yang manualkan dari nama yang 50 bulan pian, kami lihati lagi dari belajarnya selama kelas 7 bagaimana. Jadi yang diutamakan, yang utama dulu. Kira-kira mudah-mudahan apa ajar kita tuh sesuai aja kayak nah. Dilihat lagi nanti dari hasil raportnya, belajarnya kayak apa. Jadi yang diutamakan yang utama tadi, mudah-mudahan bisa yang utama semuanya mengikuti. Kalau memang kada bisa ya cadangan yang digantikan. Insya Allah kami sama proktornya ada Bapak Iwan sebagai proktor kita di bagian ANBK. Mudah-mudahan nanti kami kami anualkan lagi anak-anak Guntur, kami pilih-pilih lagi dari yang 50 tadi, 45 yang utama, 5 yang cadangan. Itu kada dari nasionalnya kada buat. Kalau yang 50 memang dari pusat sana yang acaknya, dari semua kelas 8 siswa kita itu diacak. Nah, 50 yang diambil. Nah, jadi untuk yang cadangan itu bukan kami yang milihnya. Mungkin itu dari kami. Lagi Bapak Ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun hendak menampungkan ini aja Bu. Ini ANBK ini untuk semua pelajaran atau pelajaran tertentu maksudnya? Terima kasih. Nah, untuk materinya Bapak Ibu, ini materi daripada ANBK, ini materinya umum. Tapi yang ulun lihat dari ada soal-soal itu, kebanyakan soalnya terutama yang literasi, numerasi itu matematika, bahasa Indonesia, IPA, EPS. Dan kemarin ada soal bahasa Inggris sekolah ada rasanya pas yang tahun kemarin sempat Bapak Ibu bulan sekolahan kami ikut simulasinya, tapi untuk ANBK-nya tidak jadi kemarin itu. Nah, jadi itu ulun lihat dari soal itu ada juga bahasa Inggrisnya. Jadi soalnya itu umum Bu. Nah, terutama untuk yang penilaian lingkungan belajar itu soalnya menakuni di sekolahan nang kayak apa. Nah, jadi anak lebih dianualkan ke pemahamannya dari bacaan tadi. Ini menganualkan pemahaman ini nang kayak apa. Tapi untuk literasi itu membaca itu lebih ke bahasa Indonesia kan yang banyaknya tentang membedakan puisi lah apa. Nah, jadi dari alur cerita nang kayak apa nang kayak itu bahasa Indonesia lebih banyak. Tapi untuk numerasi itu lebih ke matematika dan IPA yang lebih banyak, yang lebih dominan soalnya. Nah, mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar menambahkan ya Ibu ya, untuk materi ANBK sendiri itu yang pernah ulun pelajari karena ulun ini juga ya membuka websitenya. Jadi materinya itu sebagian besar ada materi-materi yang berkaitan dengan individu siswa. Jadi cara dia menilai kegiatan pembelajaran dia seperti apa, kemudian kegiatan di sekolah seperti apa, itu juga muncul. Anggaplah seperti kita kalau orang yang sering mengikuti atau yang pernah mengikuti CPNS, itu kan ada untuk diri kita tuh harusnya kita ini gimana kalau seperti ini. Nah, yang seperti itu juga muncul. Nah, untuk mempermudah siswa dalam belajar ANBK ini sebenarnya dari pusat itu sudah memberikan website. Di situ anak-anak bisa login secara umum, dia tidak perlu password dan lain sebagainya. Anak-anak nanti ketika mengklik website itu dia akan tersedia semua soal-soal latihan untuk ANBK tersebut. Dan nantinya insya Allah ketika simulasi pun, baik di simulasi 1 yang cuma melibatkan beberapa siswa nantinya ataupun nanti di gladi,
itu kemungkinan besar ulun ya bagian teknis di lapangan akan mengarahkan siswanya untuk mempelajari ataupun membuka websitenya secara langsung supaya mereka bisa membuka ini loh contoh soal-soalnya. Nanti insya Allah pada anak-anak ibu di grupnya masing-masing insya Allah akan kita bagikan link ANBK-nya supaya mereka bisa di rumah mempelajari bentuk-bentuk soalnya seperti apa. Terima kasih untuk tambahannya. Terima kasih Ibu Dahliati dan Bapak Iwan sebagai proktor ANBK. Jadi untuk ANBK ini kita diproktori oleh Bapak Iwan Haryadi. Nah, bagaimana Ibu pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan bisa angkat tangannya. Nih, ada? Ada yang mau bertanya? Bapak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa akan dibimbing sedikit tambahan lagi Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu ya, untuk kegiatan ANBK ini kami dari pihak sekolah sangat mengharapkan sekali partisipasi anak-anak ibu karena memang ini sudah agenda pemerintah, yaitu agenda pemerintah yang mana semua sekolah, tidak hanya sekolah kita, baik sekolah negeri maupun sekolah di bawah naungan Kementerian Agama itu sama-sama mengikuti. Dan khususnya untuk ANBK ini diikuti oleh jenjang pertengahan. Kalau di SD itu rasanya kelas 4 dan kelas 5 yang mengikuti. Kalau MTS kan kelas 8-nya, kemudian SMA itu kelas 11-nya. Dan itu semuanya sama. Jadwalnya pun sama juga pelaksanaannya. Dan begitu pentingnya anak-anak pian terpilih ya untuk mengikuti kegiatan ini. Kami dari pihak sekolah mengharapkan mudah-mudahan anak-anak pian yang sudah masuk dalam list nama-nama dari peserta ini bisa mengikuti seluruhnya. Dan jangan berkecil hati nanti ibu-ibu kalau anaknya mungkin jadi yang cadangan, karena kita tidak tahu di hari H itu mungkin ada kendala-kendala dan akhirnya justru anak pianlah yang dipanggil mengikuti sebagai pengganti dari yang tidak hadir. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ketika dia tidak hadir maka digantikan oleh yang lain, maka dia tidak bisa berkesempatan lagi mengikuti karena materinya itu tidak bisa dipisahkan. Ketika sudah digantikan maka yang menggantikan itu sampai hari terakhir. Kita ngambilnya 2 hari saja, tapi 3 sesi ya untuk MTS. Nah itu tambahan dari Ulun. Terima kasih Bapak Iwan Haryadi SPD atas tambahannya. Dari Bapak Ibu Pemateri ada tambahan lagi? Atau dari Ibu Kepala Madrasah? Tambahan sedikit Bapak Ibu. Jadi mungkin kegiatannya tuh bilang Bapak Iwan tadi 2 hari malah. Nanti 2 hari itu ada yang sesi pagi, ada sesi siang dan ada yang sesi sore. Nah itu nanti tiap sesi anaknya tidak langsung 50 orang itu, kadang langsung yang inti kan 45, habis itu cadangan 5, kadang langsung seberataan kadang. Jadi nanti mungkin ada anaknya yang kena sesi pagi, ada yang kena sesi siang, dan ada yang kena sesi sore. Nah itu sih pemberitahuan. Jadi misalnya ada anak yang kena sesi pagi, minta tolong bangunnya kita sungsiakan. Sesi siang makannya juga tadi konsumsi nanti dapat juga dari sekolah. Kemudian sesi sore juga. Nah itu minta waktunya Bapak Ibu lah. Iya. Itu saja dari Ulun. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, berataan, lancar rezeki kita selalu berataan, dan kegiatan kita juga diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Selanjutnya menserahkan kepada pembawa acara. Ada tambahan lagi? Tidak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu, kami selaku panitia, pemateri dan seluruh tim di MTS Al-Hamid
memohon kerjasama Bapak Ibu untuk mensukseskan kegiatan AMBK ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibimbing oleh Bapak Ahmad Effendi. Kepada Bapak Ahmad Effendi dipersilakan. Bapak Ibu, orang tua, wali murid, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak yang 50 itu menjadi anak yang saleh dan yang salehah. Dan perlu kita yakini bahwa anak yang 50 itu bukanlah terpilih secara kebetulan, melainkan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak tersebut menjadi anak yang saleh dan yang salehah, berguna bagi nusa dan bangsa, dan berbakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan kegiatan AMBK ini berjalan dengan lancar, baik saat simulasinya, baik saat geladinya, dan saat hari hanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya kafiyal bala ikfina al-bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adzab wa nasiban min al-jannah wa rizqna an-nazar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Effendi. Penutup dari saya, dan pastinya tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia tanpa dosa, tak ada tawa tanpa tangis. Begitu pula kami selaku panitia dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.